warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak kelas 10 yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, mungkin anak-anak yang SMP-nya di sini ada yang sudah mengenal Ustaz, ada yang belum mengenal Ustaz, betul? Oke, yang alumni sini angkat tangan. Yang alumni sini. Oke. Ya, alhamdulillah, insyaallah hari ini Ustaz akan membahas permasalahan tentang fikih puasa. Ma ma'na bis-shaumi? Mungkin dari teman-teman semua ada yang mengetahui apa makna arti dari puasa? Angkat tangan. Ada yang tahu arti puasa? Ayo, kakak yang joget-joget. Ayo jawab aja, nggak apa-apa, jawab aja. Silakan diri, nggak apa-apa, jawab aja. Puasa apa sih puasa? Apa? Yang keras? Menahan nafsu. Oke. Oke, yang pria Ustaz mau minta. Ada yang mengetahui apa sih arti puasa itu? Oke, Bang. Enggak, sampingnya, kamu Bang. Iya, iya. Puasa apa sih? Iya, iya. Iya. Menahan semua yang kita mauin, ya, menahan semua hal yang kita mauin. Oke. Tadi siapa yang jawab? Yang perempuan? Ayo angkat tangan. Jujur. Oke. Ini Ustaz ada reward sedikit. Ayo. Jumlahnya nggak banyak, paling cuma 100 doang. Ayo ada reward sedikit. Oke, yang cowok, ini yang cowok ada reward. Ayo yang cowok. Nggak apa-apa. Buat diamalkan lagi ke teman-temannya. Mau? Buat diamalkan lagi? Buat diamalin lagi? Oke, nggak apa-apa, diri, silakan. Diri. Oke, Ustaz, reward keberanian kamu. Nggak apa-apa mancing teman-teman yang lain. Ayo siapa? Oke, temannya wakilin deh, temannya wakilin. Oke, yang cowok temannya wakilin yang cowok. Ayo, nggak apa-apa, diri aja. Ayo diri. Oke, diri. Siapa namanya Bang? Sini Bang. Takbir. Siapa namanya? Abian, Pak. Oke, nih Abian. Buat jajan permen nanti pas buka.
Oke, yang apa? Yang putri mau disedekahkan lagi aja? Oke, sedekahkan lagi aja ya. Biar nggak melulur waktu. Kebetulan waktu kita cuma sedikit. Oke, makna puasa itu as-shaumu al-imsaku. Yang artinya puasa itu adalah menahan. Menahan dari apa? Tadi ada yang mengatakan menahan dari nafsu. Oke. Takbir buat siapa namanya yang putri tadi yang jawab? Siapa? Nairish. Siapa? Irish. Irish. Tepuk tangan takbir kepada Irish. Oke, tadi terus juga ada jawaban yang kedua yang dijawab oleh Bang Abyan nih, Bang Abyan. Bang Abyan itu mengatakan adalah menahan dari apa yang kita mauin. Oke, takbir buat Bang Abyan. Akan tetapi pemaknaan itu ada tambahan sedikit. Yang namanya asyamu, yang namanya berpuasa itu adalah al-imsaku 'anil muftirati. Min aklin aw syurbin aw syahwatin aw jima'in. Yang namanya berpuasa itu adalah al-imsaku, artinya menahan. Itu udah betul tuh. Tadi yang dikatakan oleh Irish sama Bang Abyan itu sudah betul. Akan tetapi ada tambahannya adalah apa? Al-imsaku 'anil muftirati, yaitu menahan dirinya kita bagi hal-hal yang membatalkan puasa. Pertanyaannya sekarang, apa sih hal-hal yang membatalkan puasa? Apa? Keselak gayung. Apa? Minum es kelapa, satu kelapa enggak sengaja. Al-muftirat, sesuatu hal yang membatalkan puasa itu bermacam-macam adanya. Yang diantaranya adalah makan dan juga mie. Oke, Neng Irish. Irish kan namanya? Irish. Oke, Irish tenang dulu. Abian tenang dulu. Yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan juga mie. Tetapi kita jarang mendengar daripada penjelasan-penjelasan yang lain. Korek hidung, membersihkan telinga, ada yang tahu? Dengan cotton bud, tahu? Batal nggak? Batal atau tidak? Oke bang, yang lagi ngobrol, berbicara bang, ini pintu bang, diri bang. Membersihkan telinga dengan cotton bud batal nggak bang? Nggak batal. Oke, batal nggak? Ada yang bisa jawab? Batal nggak? Ada yang mau jawab dari Putri? Angkat tangan. Oke. Farsan, Dirina. Batal nggak? Membersihkan telinga dengan cotton bud. Batal? Ya, oke. Nih, saya punya hadiah. Mana tadi yang jawab? Oke bang, sini bang. Iya. Kamu juga sini. Diri, iya. Namanya siapa bang?
Hah? Malik. Malik. Oke, Malik. Malik ini adalah malaikat terseram. Malik itu adalah nama malaikat karena penjaga pintu neraka. Hati-hati kalian. Nih. Badan, ya. Ayo, mana lagi sini, Nak? Bangun, ayo. Diri. Iya, diri. Iya. Enggak apa-apa, diri-diri aja. Oke. Namanya Bang Farshan. Jelaskan. Nama kamu siapa? Oke. Oke, Farshan. Makasih udah jawab. Takbir. Oke. Puasa. Puasa itu adalah imsaku 'anil muftirat. Menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Dan di antara hal yang membatalkan puasa adalah al-aklu. Yang pertama adalah makan, wasyurbu, yang kedua adalah minum, wal jima'u, yang ketiga adalah jima', yang keempat adalah yang berhubungan dengan syahwat secara sengaja. Dan yang berkaitan dengan berpuasa ini yang membatalkan sesuatu hal yang berkaitan dengan makan dan juga minum, di antaranya adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Apa aja lubang-lubang yang ada di tubuh kita? Hah? Hidung, terus apa lagi? Mulut, apa lagi? Telinga, apa lagi? Kemaluan kita. Yang selanjutnya apa lagi? Kemalu apa? Tempat kita buang air besar. Atau jikalau seandainya dibahasakan anus, ya? Anus. Dan ini jarang dibahas sekali. Mungkin teman-teman belum mengetahui ya. Bagaimana dengan memasukkan sesuatu ke dalam telinga, maka hukumnya adalah apa hukum mengorek kuping dengan cotton bud? Hukumnya Tapi nggak apa-apa, tadi teman-teman ada yang sudah hebat, sudah berani menjawab. Oke, kita takbir untuk beliau semuanya. Allahu Akbar. Nah, sesuatu hal yang membatalkan nih yang jarang terbahas itu adalah tatkala kita mengorek telinga kita. Batasnya itu dari mana? Nih batasnya. Sekiranya lebih kecil dari ukuran kelingking kita, sesuatu itu masuk ke telinga kita, maka hukumnya itu membatalkan puasa. Oke, selanjutnya Ustaz akan adakan sesi pertanyaan. Yang nggak bisa menjawab, yang tidak bisa menjawab, Ustaz akan perintahkan diri di depan sampai sesi berakhir. Yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung ini jarang sekali terbahas. Karena lubang hidung bahkan masuk ke dalam kategori lubang-lubang yang ada di dalam tubuh manusia, betul? Tetapi karena kita mengira bahwasanya kita makan kan tidak lewat hidung, kita makan tidak lewat telinga. Ada yang makannya lewat telinga, contohnya ada? Ada? Oke. Secara nalar enggak ada. Tapi sekarang dalam ilmu kedokteran sudah ada, betul? Ada yang makannya lewat sini nih. Dimasukin selang. Dan lubang hidung ini tetapi menghantarkan menuju ke dalam yang namanya satu nih, namanya perut. Juga pun sama telinga adanya. Telinga menghantarkan sesuatu ke dalam batas yang membatalkan puasa. Contohnya adalah tatkala kita memasukkan sesuatu yang melebihi daripada jari kita. Oke. Ustaz tanya, yang biasa ngupil angkat tangan. Ayo.
Ustadz kemarin ngeliat nih yang cowok ada yang ngupil gini ditelan. Ayo, ada yang kemarin Ustadz ada yang lihat gini terus dilihat digini-giniin, dibulet-bulet, habis itu diminum kayak pil. Batal nggak puasanya? Batal. Kalau mengupil kalau misalnya sekiranya melebihi daripada jari kelingking kita, maka hukum puasanya adalah batal. Jadi kalau misalnya ngupil nggak usah terlalu begini. Ada yang ngupilnya kedalaman? Ada mungkin teman-teman sampai gini. Bang. Kalau misalnya kita dalam keadaan sengaja, batal nggak bang makan bang? Batal. Sini bang, diri bang. Ayo bang. Enggak, kamu bang. Kamu bang, diri bang. Ini tiang. Senderan di tiang. Iya, maju bang. Enggak, bukan kamu, belakangnya bang. Iya. Siapa namanya bang? Hah? Malik juga. Ini penjaga pintu neraka juga nih berarti nih. Nih, buat jajan. Sama-sama. Oke, semuanya tenang. Perhatikan. Gak usah tulang kali-kali lagi nih. Kalau misalnya seandainya kalian dalam keadaan ingat, tidak terpaksa, maka hukum kalian memakan sekecil apapun, hukum puasanya adalah Contoh, ada sisa makanan di mulut kalian, sisa daging, sepotong daging, bukan segini ya, sepotong daging nggak segini, nih segini. Kecil nggak? Kecil. Terus kalian ingat bahwasanya bahwa kalian itu puasa. Masih ada sisa daging nih di gigi saya. Dicari-cari sama dia, main kejar-kejaran dengan dagingnya, sisa dagingnya. Tatkala sudah tertangkap sisa dagingnya, kena. Setelah itu sisa daging yang kecil tadi, karena dia ingat bahwa dia puasa, dia telan. Sedikit nggak apa-apa kali kata dia. Nggak apa-apa, ini kan lapar ya, ini lagi lapar ya. Sedikit nggak apa-apa kali, mungkin bisa menggugurkan. Maka tatkala ia makan sedikit daripada sisa daging tadi, maka hukum puasanya adalah karena keadaannya itu tidak dalam keadaan lupa. Jadi kalau misalnya kalian mau makan banyak di siang-siang tengah hari bulan Ramadan, maka kalian berharaplah agar diberikan Mau ada yang dikasih lupa? Mau? Ada yang mau dikasih lupa? Jangan. Nggak enak dikasih lupa, pikun. Zakiran mukhtaran, dalam keadaan dipilih, bisa memilih. Saya bisa makan atau bisa tidak, memilih untuk membatalkan puasa. Nah, umumnya manusia itu adalah semuanya itu berada dalam pilihan. Kalau dalam keterpaksaan, contohnya bagaimana? Contoh keterpaksaan itu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka keadaannya berpuasa, akan tetapi mereka dijaga oleh barikade tentara Zionis Israel. Setelah itu tentara Zionis Israel ini menyodorkan minuman ke orang-orang saudara-saudara kita di Palestina. Sambil berkata Zionis Israel, kalau kamu tidak minum, maka aku akan tembak kepala kamu. Lalu diminumlah oleh orang Palestina tadi. Tujuannya orang Israel tadi adalah agar untuk orang umat muslim membatalkan puasa, agar batal puasanya orang muslim tadi. Lalu diminumlah sama orang Palestina tadi, diminum air minumnya.
Diminum seteguk untuk menggugurkan, sudah. Lalu setelah itu dilepaskan dan boleh berjalan. Maka hukumnya batal atau tidak puasa orang Palestina tadi? Batal atau tidak? Tidak, Bang. Karena dalam keadaan terpaksa. Kalau misalnya kamu nggak minum, kamu nanti akan ditembak. Kalau misalnya kamu tidak minum, nanti kamu akan diseret-seret. Kalau misalnya kamu tidak minum, kamu akan dicubit. Enggak, kalau dicubit enggak ya. Dicubit enggak, lawan kalau dicubit ya. Kalau dicubit, ayo main cubit-cubitan, ayo. Nah, kalau dicubit lawan. Tetapi kalau misalnya bermain dengan senjata yang mengakibatkan hilangnya nyawa, maka hukumnya tidak batal. Jadi boleh nggak makan dan minum di siang hari tatkala bulan Ramadan? Boleh, asalkan keadaan yang pertama lupa. Yang kedua keadaannya adalah keadaannya dipaksa. Ini kita ngakal-ngakalin, betul? Betul? Kita mengakal-ngakali. Nisa, ada yang namanya Nisa? Ada? Putra, ada yang namanya Putra? Ada? Kamu Putra namanya? Put, paksa gue dong. Paksa lu ngapain? Paksa gue makan, biar gue batal puasanya nggak apa-apa. Paksa gue, yaudah gue paksa lu. Ayo lu makan lu. Iya, makan. Iya, makan. Iya, makan. Batal nggak puasanya? Batal. Karena sengaja. Fahim tum? Kalau Ustadz bilang fahim tum, semuanya jawab fahim. Nah, fahim tum. Oke. Orang yang berpuasa. Siapa sih orang yang diwajibkan berpuasa? Orang-orang yang diwajibkan berpuasa adalah balighun, aqilun. Orang yang baligh, orang yang baligh itu apa sih baligh? Artinya ada yang tahu, angkat tangan baligh? Baligh. Terus dijawab, saya tahu baligh apa? Baligh apa? Tatkala kita selesai sekolah, kita balik ke rumah. Betul atau salah? Itu balik, bukan balik. Ayo balik. Balik itu adalah tatkala umurnya telah sampai. Buat laki-laki patokan umur telah sampai bagaimana? Telah menyampai bahwasanya ia sudah terkena hukuman haram, terkena hukuman halal, terkena hukuman sunnah, mubah dan makruh. Berapa umurnya? Tatkala laki-laki itu dan perempuan jikalau sudah mimpi Ada yang sebelum mimpi basah, angkat tangan. Ada yang belum mimpi basah? Kalau belum mimpi basah nanti minta bangunin sama ibunya. Bun, kalau misalnya bangunin aku, siram aku pakai air bun biar aku basah. Kalau mimpinya laki-laki apa? Dikejar-kejar kucing garong. Nah, dikejar-kejar kucing garong terus tiba-tiba keluar sesuatu. Nah, itu menandakan bahwa kesannya kalian sudah dewasa, sudah sampai umur kalian. Yang perempuan, kapan umurnya untuk balik? Kapan umur mencapai umur dewasa? Tatkala kalian sudah mengeluarkan darah haid. Kapan? Keluar darah haid. Jadi itu menandakan kalian berpuasa, sudah wajib berpuasa. Tatkala sistem reproduksi kalian itu sudah apa? Sudah dewasa, sudah hebat, sudah nyampe pangkat yang dimana katakan dewasa. Itu yang pertama, syarat yang pertama yang wajib berpuasa adalah orang yang baligh, orang yang sudah Berapa umurnya? Rata-rata kalau perempuan range waktunya adalah dari umur 9 tahun sampai 15 tahun. Kalau laki-laki rata-rata umurnya dari 10 tahun sampai 15 tahun. Kalian umurnya berapa? 15 tahun? Ada yang umurnya
19 tahun di sini? Ada? Itu tuh bang yang mukanya agak tua sedikit bang. Bang yang ngobrol bang. Bang. Umurnya berapa tahun bang kamu bang? Kamu bang, kamu. Iya kamu. Diri. Bukan bang, yang belakang no bang, yang ngumpet bang. Iya, diri bang, iya. Sini bang. Namanya siapa bang? Lino. Oke bang Lino. Oke bang Lino, umurnya berapa bang? 16. Wah 16 tahun. Udah balik belum? Udah balik. Patokan umurnya udah balik adalah umurnya 15 tahun. Kalau 15 tahun misalnya belum mimpi basah, saya belum mimpi basah tapi umurnya udah 15 tahun, maka hukumnya sudah Fahim tuh? Oke, Bang Lino, sebutkan nama-nama ikan. Nama-nama ikan. Berapa? Tiga. Hiu. Terus. Tongkol. Terus. Cupang. Oke, cupang. Oke, ambil sepedanya di sana. Nih buat jajan. Oke. Takbir. Kalau sudah balik umur 15 tahun, maka hukumnya sudah wajib berpuasa. Bukan hanya puasa saja, sholat sudah wajib, puasa sudah wajib, zakat sudah wajib, pergi haji sudah wajib. Yang kedua adalah akilun, berakal. Dengarkan. Syarat yang berpuasa selanjutnya adalah berakal. Maka hukumnya tidak berakal, tidak wajib puasa. Siapa sih orang yang tidak berakal? Orang gila, orang gila. Ada di sini yang gila? Ada? Ayo yang gila angkat tangan, Yang syarat kedua adalah rukun yang kedua adalah berakal. Berakal artinya apa? Tatkala dia sudah berakal maka dia wajib berpuasa. Bukan umur-umur yang tidak berakal. Contoh umur tidak berakal itu umur-umur kapan? Tatkala tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berakal itu contoh berakal nih. Contoh berakal itu adalah kalian bisa mencerna apa yang di pikiran kalian. Itu namanya berakal. Kalau tidak berakal contohnya, orang-orang yang diistilahkan dengan kita adalah disebut orang gila. Orang gila itu orang-orang yang tidak berakal. Yang ketiga adalah orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Siapa? Orang yang dalam keadaan haid. Nih orang haid nih. Kalau misalnya kalian haid, maka haram bagi kalian berpuasa. Jadi kalau laki-laki ngaku-ngaku misalnya, kenapa kok nggak puasa? Tiba-tiba haid. Pas nggak? Nggak pas. Lah bagaimana sih haid kok berkumis? Hah? Ada yang berkumis tapi haid di sini? Kok yang haid kok berjenggot? Ada nggak? Nggak ada. Setiap yang haid adalah orang-orang wanita. Ini keutamaan wanita nih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan puasa bagi orang-orang yang haid? Ternyata rahasianya begini. Tatkala wanita lagi haid, pikirannya itu menjadi, emosinya itu menjadi tidak stabil, betul? Betul? Orang wanita haid nih laki-laki dengerin nih. Keutamaannya perempuan dibandingkan laki-laki adalah tatkala perempuan bisa merasakan yang namanya haid, yang sakitnya itu luar biasa. Sakitnya itu katanya tuh kayak dikeruk-keruk dalamnya.
Kalau enggak melilit. Melilit seperti melilit. Nih laki-laki bayangkan kalau misalnya kalian tidak buang air besar selama 4 hari. Coba bayangkan kalian tidak BAB selama 4 hari. Terus perut melilit sangat. Nah, itu adalah sebagian kecil dari orang-orang yang dirasakan oleh wanita yang lagi merasakan haid. Mau ngerasain haid anak laki-laki? Makanya ketika lagi sakit, lagi haid, diharamkan puasa. Karena kenapa? Emosinya tidak stabil. Makanya Allah haramkan puasa karena kenapa? Darahnya keluar. Takut tambah lemas. Oleh karena diperbolehkan untuk makan di siang hari. Tetapi ngumpet-ngumpet ya. Jangan terang-terangan. Mentang-mentang haid dia makan. Ada? Nggak boleh. Nah gitu nggak boleh. Ini yang laki-laki. Mengaku laki-laki tetapi tidak puasa di siang hari, ngaku haid. Pas enggak? Enggak. Nah itu adalah syarat yang ketiga. Adalah ke dalam keadaan tidak haid dan juga tidak nifas. Jadi kalau misalnya dalam keadaan haid atau nifas, maka enggak apa-apa enggak puasa. Bahkan haram hukumnya tidak puasa. Yang puasa itu bagaimana? Orang yang terbebas dari dari lagi haid, udah enggak haid, dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan sakit atau bukan dalam perjalanan. Nah, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, maka itu diberikan pilihan. Apa diberikan pilihannya? Antara boleh enggak dia berpuasa, boleh enggak dia membatalkan puasa atau bolehkah dia berpuasa? Nah itu tadi yang boleh. Kalau misalnya kalian sakitnya bagaimana? Bukan sakit batuk aja. Aku sakit, aku buka puasa kata Ustadz boleh katanya kalau misalnya lagi sakit buka puasa. Enggak. Sakitnya yang dimana kata dokter misalnya bilang, Nah Farshan, kalau misalnya kamu puasa, jangan puasa dulu ya. Kalau kamu seandainya puasa, nanti 5 hari lagi kamu bakal mati. Kata dokter seperti itu. Maka hukumnya boleh tidak puasa. Tapi kalau udah sembuh, kalau hukumnya sudah sembuh, maka wajib mengganti puasa. Ataupun misalnya contohnya demam. Nah, kata dokter, jangan puasa dulu ya. Kalau misalnya seandainya puasa, nanti sakit kamu enggak sembuh-sembuh. Boleh enggak kita buka puasa? Nah, itu tadi sebutannya min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kapan waktu kita berpuasa adalah min tulu'il fajri, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi waktu anak orang-orang yang puasa itu kapan? Dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ini siang-siang jam 12 waktu zuhur, tok tok tok, Allahu Akbar, buka ah. Ada yang buka sampai zuhur? Aku angkat tangan. Enggak sah puasa kalian. Emang kalian anak kecil? Kalau masih kecil baru puasa sampai zuhur. Untuk apa? Untuk pelatihan. Akan tetapi yang namanya puasa itu adalah menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dari terbit fajar waktu subuh hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib.